Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin menyapa terlebih dahulu para mentor yang telah membersamai saya dan teman-teman peserta ISKI BKM Batch 7 selama 3 bulan ini. Yang saya hormati, Bapak Rolenza Harfiando dan juga Bapak Arifin Karsono. Semoga presentasi proyek akhir saya pada kesempatan kali ini dapat diterima dengan baik dan mendapat hasil yang diharapkan. Dalam proyek ini, saya menggunakan dataset Noctwine. Dataset ini merupakan sebuah relational database yang sering digunakan untuk pembelajaran terkait analisis data, database relasional, atau alat visualisasi seperti Power BI. Dataset ini menggambarkan proses bisnis dari perusahaan fiktif Noctwine Traders yang bergerak di bidang perdagangan bahan makanan, minuman, dan produk lainnya. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu dataset yang digunakan berupa file Excel. Ini adalah dataset yang akan digunakan untuk dianalisis. Ini masih berupa file Excel. Dari file ini, kita coba diimpor ke sini, ke Power BI, dengan menggunakan ini, Excel Workbook. Gunakan dataset Northline. Ini kita akan memilih tabel-tabel terlebih dahulu sampai bagian territories atau tabel terakhir ini. Kemudian ditransform di Power Query Editor. Oke, kita langsung ke yang sudah diproses. Kita transform di Power Query Editornya. Ini adalah Power Query Editor yang sudah diproses ya, sudah ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang belum ditransform. Ini masih sangat berantakan, dan data customer juga ini yang masih di sini, masih di row pertama, belum ditransform. Nah, ini kemudian yang sudah ditransform. Pertama ada tabel produk. Saya mengganti tipe datanya. Ini sudah bawaan, tadi tipe data yang sebelumnya masih alphanumerical, kemudian udah otomatis saat diimpor di PWP Editor akan di-change sesuai dengan tipe datanya. Kemudian menghapus value yang sekiranya tidak, yang banyak nolnya, dan yang tidak digunakan itu quantity per unit. Kemudian di filter, ini kita ganti biar lebih meaningful, jadi yang 0 itu no, yang -1 kita ubah jadi yes. Kemudian di filter row, jadi kita ambil yang masih berlanjut atau belum discontinue. Kemudian di remove column yang tadi quantity ininya, yang tidak digunakan dalam analisis. Kemudian lanjut ke tabel kategoris. Ini ada kategoris ini tidak diapa-apakan, cuma dicek doang tipe datanya sudah benar, sudah benar, sudah benar. Kemudian masuk ke tabel suppliers. Ini yang paling banyak di transform adalah bagian font. Yang awalnya sangat berantakan. Ini posisi awalnya. Tidak konsisten datanya, jadi
Setelah melewati beberapa tahap tersebut, akhirnya jadi yang lebih rapi seperti ini. Oke, ke tabel customer juga kurang lebih sama, banyak di transform di kolom font supaya datanya lebih rapi. Untuk fax yang nilai nolnya diganti dengan jadi nol sehingga profiling empty-nya menjadi 0%. Tidak ada data kosong lagi. Jadi bisa diproses. Kemudian masuk ke tabel employee. Pada tabel employee ini lebih melakukan transformasi di bagian ini, nama-namanya, yang awalnya terpisah dari nama awal, nama akhir, penyebutan, jadi satu, menggunakan fungsi edit custom, bukan merge. Bukan di merge, kita pakai add custom, jadi employee name. Kemudian di remove column yang sebelumnya, yang last name, first name, dan nama sebutan. Kemudian diubah tipe data yang birth date sama hire date menjadi bentuk date saja. Kemudian di replace value, reports to, supaya lebih meaningful dan berarti ini laporan untuk karyawan akan melaporkan ke nama-nama yang ada di kolom reports to. Dan kemudian terakhir di rename column sehingga akhirnya seperti ini, lebih tertata. Employee-nya jadi di depan, kita di order. Kemudian lanjut ke tabel selanjutnya, tabel shipper. Tabel shipper tidak banyak diubah karena sudah rapi. Karena ini hanya tabel dimensi, kemudian region juga. Ini hanya tabel dimensi, sudah dipastikan ininya tipe datanya sudah benar. Kemudian lanjut ke territory juga tidak banyak diubah. Employee territories juga tidak banyak diubah karena ini tabel dimensi dan tidak banyak digunakan juga di analisis, tapi tetap digunakan untuk sekiranya akan digunakan jika diperlukan nantinya. Nah, kemudian di tabel order, melakukan transformasi, menghapus kolom yang mengandung banyak nilai nol. Salah satunya adalah kolom region. Ship region, kemudian mengubah namanya jadi ship address. Yang tadinya address doang jadi ship address. Di remove kolom, kemudian diganti nama, kemudian di filter. Di replace value yang ship postal code yang nilainya 0 diganti dengan unknown supaya tidak ada data kosong. Kemudian di edit custom, ini custom tambahan satu shipping karena beberapa terdapat data 0 yang di ship date sini. Jadi setelah di filter tidak ada data kosong lagi. Di rename ini pembuatan ship date yang kedua yang sudah tidak ada nilai kosongnya supaya bisa diproses. Custom ini menambahkan kolom ref statusnya apakah on time atau late dengan formula perintah seperti ini. Ref status, ship date, kemudian di reorder setiap kolomnya, kemudian di change data type-nya, shipping status, ref status, kemudian ke order details. Order detail tidak banyak diubah karena ini data aslinya seperti ini. Oke, kita close and apply.
Setelah melewati tahap transform di Power Query Editor, beberapa juga melakukan kalkulasi, ada beberapa kalkulasi yang dilakukan di sini. Coba kita cek pertama adalah di tabel kategoris, masih sama seperti awal. Tabel customer yang lebih rapih, bagian fontnya sudah rapi. Kemudian membuat kalender fiskal, date, dengan menggunakan kalender auto. Dari year, pembuatan kolom year, kolom quarter, kolom monthly, kolom month, sesuai dengan yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian ada tabel employee territory detail. Ini sama seperti tadi Power Query Editor sebelumnya, tidak banyak berubah, tidak banyak ditransform. Kemudian ya tabel employee, birth date-nya sudah ditransform karena di date-nya sudah dijadikan setting as date type, data tanggal untuk yang berlaku ke semua kolom, semua tabel. Address sama, yang berubahnya font, kemudian reports to, employee name, order detail, melakukan kalkulasi di counts, order lines, kemudian order sheet, ada berapa order yang berhasil terkirim, ini ada berapa orderan dalam satu order ID. Kemudian ada pricing juga, dikalkulasi average price per order ID. Coba kita urutin. Ini max price dari order detail dari unit price per order ID. Kemudian ada kalkulasi lain yaitu revenue. Revenue itu didapat dari quantity dikali dengan unit price, kemudian dikurang dengan harga diskon. Jadilah revenue. Kemudian ada tabel order. Di sini ada tabel order. Ini sudah bentuk data tanggal atau date type dan tidak banyak berubah. Ini hanya diubah menjadi kalkulasinya menjadi product order detail. Di sini diubah menjadi currency format currency. Di order juga buat hierarki dari ship countries yang terdiri dari country dan city. Require date, ada profit. Profit adalah hasil dari revenue dikurang dengan shipping cost. Itu adalah profit. Kemudian ada perhitungan average shipping time product, average shipping time city yang akan dipakai di report. Kemudian arrive status yang tadi dibuat di Power Query Editor, order ID dan lain-lain, apalagi postal code tetap. Kemudian ada products, unit price juga diubah. Ada units in stock, ada units on order. Oke, lanjut ke region. Region adalah tabel dimensi, tidak banyak berubah. Kemudian shipper juga tidak banyak berubah. Ada supplier juga. Ini cuma dibuat hierarki aja. Countries sama city. Kemudian ada territories. Ini tidak banyak berubah juga karena ini tabel dimensi aja. Oke, kita lanjut ke relational database-nya. Ini adalah tabel fiskal atau kalender fiskal yang telah dibuat. Ini adalah tabel faktanya, tabel order yang terhubung ke order detail dengan hubungan one to many. Ini tabel dimensi, tabel dimensi, tabel dimensi, tabel dimensi, dimensi,
dimensi. Hanya ada satu tabel fakta yang berhubung dengan tabel detail, order detail, tingkat tabel dimensi juga, tabel dimensi. Date tidak relasi dengan manapun karena hanya merubah tipe datanya saja. Jadi date. Oke, lanjut ke hasil report yang telah dibuat. Pertama, ini adalah overview dashboardnya. Seperti ini. Ini ada revenue overview, ada unit overview juga. Kemudian ada shipping status dan arrive status. Ada revenue, ada profit status berdasarkan country dan berdasarkan kategori name. Kemudian ada card overview juga, ada product details, ada sheet detailsnya yang bisa di drill through. Kemudian ada detail supplier dan ada detail shipping. Nah, dari dashboard ini sudah terhubung ke overview lainnya, misalkan 2018, dan data convection. Ini akan terhubung ke sini di revenue. Ini hanya menunjukkan data pada tahun 2018 dan pada kategori convection saja. Data overview juga sudah terhubung, kemudian ada customer overview, employee performance overview, dan shipping overview. Bisa dilihat di sini di sync dataset, sync category name, sync filternya, di sync filter. Setelah sudah jadi seperti ini, dipublish ke Power BI yang ada di website. Berikut adalah tampilannya setelah dipublish. Wait. Power BI app. Tadi disimpan di dalam workspace yang diberi nama workspace Excel, workspace Nordwine. Di workspace ini ada 3 data. Yang pertama adalah semantic modelnya, kemudian ada dashboard yang sudah kita buat tadi. Sheet-sheetnya. Oke, ini sama kurang lebih seperti tadi. Dan dari sini kita coba pin atau untuk membuat dashboard baru yang disimpan di dashboard ini. Nah, ini merupakan dashboard hasil rangkuman atau summary dari dataset yang sudah dibuat dan sudah diolah menjadi data model, kemudian dicoba divisualisasikan untuk mendapat insight yang baru. Pertama, ada total profit. Total profit selama 3 tahun, yaitu dari 2017, 2018, dan 2019. Total profitnya mencapai 1 juta, kemudian total revenue atau pendapatannya sekitar 1,7 juta dolar, kemudian total unit salesnya selama 3 tahun itu ada 45.000 unit yang terjual. Nah, dari revenue dapat disimpulkan bahwa title atau employee dengan bertitle sales representative itu menghasilkan revenue terbanyak sebanyak 71,39%. Atau setara dengan 903,60 ribu dolar. Kemudian berdasarkan profit juga, sales representatif paling unggul yang menghasilkan profit paling banyak dari dataset ini. Kemudian insight selanjutnya ada profit by country. Ini menunjukkan data bahwa USA menempati
merupakan negara paling banyak penghasil profit untuk perusahaan Northpoint ini. Disusul dengan Germany, baru Australia, Brazil, France, UK, Venezuela, Sweden, Kanada, Iran, Irland, dan Belgium. Ini merupakan 10 negara teratas penghasil profit terbanyak untuk perusahaan ini. Kemudian ternyata ada beberapa outlier dari quantity order. Yang pertama ada di angka 708 pada tanggal itu transaksi pada tanggal 17 April 2019. Kemudian outlier kedua menunjukkan di tanggal 18 Februari 2019 sebanyak 663 quantity. Dan juga ada di tanggal 31 Maret di 1 April 2019 sebanyak 503 quantity. Yang terakhir, outlier terakhir menunjukkan data di 325 pada tanggal 30 Januari 2018. Jadi hasil yang bisa didapat adalah perusahaan bisa mengembangkan lagi penjualan-penjualan dari di negara USA, Germany, atau Austria, kemudian lebih memperluas lagi atau lebih memperhatikan target pasar di negara-negara lain untuk lebih memperluas dan meningkatkan profit penjualan dan revenue-nya juga. Kemudian untuk sales representative, ini merupakan title atau job yang paling berperan penting dalam perusahaan ini karena menghasilkan revenue dan profit terbanyak. Diharapkan perusahaan bisa menggayat atau mengajak lagi orang-orang menambah karyawannya di bagian sales representative untuk bisa meningkatkan penjualan. Juga mengadakan evaluasi mungkin untuk sales manager atau inside sales coordinator untuk bisa membantu meningkatkan revenue dan profitnya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kita kembali ke dashboard awalnya. Visualizer yang bisa diubah-ubah. Oke. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan pengalaman-pengalaman yang dibagikan selama SIBKM Batch 7 ini di Metro Data Academy bidang Data Analytics with BI. Semoga semua ilmu ini menjadi berkah baik bagi saya pribadi, baik bagi para mentor, dan juga teman-teman lainnya. Tanpa ilmu dari Bapak, Pak Reza, dan Pak Aryo, saya tidak bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmunya dapat diterapkan dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam.